Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Wisely, NIM C241900074. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh jika ingin mengolah data-data yang berhubungan tentang reproduksi ikan. Baik, jika dilihat dalam file ini terdapat saya membagi menjadi beberapa, yaitu proporsi kelamin, TKG, IKG, fekunditas, dan diameter telur berdasarkan data eee, yang ada tersedia untuk kita olah. Baik, yang pertama adalah proporsi kelamin. Kita harus terlebih dahulu mengurutkan data-data yang kita punya menjadi sesuai jenis kelaminnya, yaitu jenis kelamin sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu jantan dan betina, lalu juga disesuaikan dengan TKG-nya. TKG 1 berkelompok, TKG 2 berkelompok, dan sebagainya. Lalu saya juga menyiapkan beberapa hal yang harus diolah terlebih dahulu untuk menghasilkan data yang diinginkan. Pertama, kita mencari N. Mencari N adalah dengan menggunakan count, lalu kita tinggal drag semua data kita dengan Ctrl Shift panah ke bawah, dan dapatkanlah bahwa data yang kita miliki adalah 120 ikan. Lalu untuk jantan juga menggunakan cara yang sama. Betina juga, dan didapatkanlah jumlah jantan dan jumlah betina dari sampel yang dimiliki. Lalu kita mau mencari P jantan dan Q betina. P jantan dan Q betina itu adalah persentase dari jantan dari keseluruhan sampel yang dimiliki. Caranya adalah kita menggunakan data jantan dibagi dengan data jumlah keseluruhan dikali dengan 100. Lalu untuk Q betina pun juga sama, kita menggunakan betina lalu dibagi dengan jumlahnya dikali dengan 100. Tidak perlu khawatir tidak dikurungkan karena kita mengikuti aturan dari perkalian dan pembagian matematis. Lalu untuk P jantan ini seperti P jantan yang sebelumnya tapi tidak perlu dipersentasekan. Caranya seperti tadi. Lalu selanjutnya adalah kita ingin mencari standar deviasi. Cara mencari standar deviasi adalah menggunakan sama dengan SQRT atau akar, lalu kita buka kurung 2 kali, P jantan dikali dengan Q betina dibagi dengan total sampel dimiliki keseluruhan. Lalu kita enter dan sepertinya ada yang tertinggal. Oh, salah. Nah, dan didapatkanlah hasilnya demikian. Kita ubah supaya menjadi 4 saja saat angka di belakang koma. Lalu kita ingin mencari rentang sesuai selang kepercayaan 95%. Caranya adalah kita hanya ini menggunakan P jantan lalu dikurangkan dengan standar deviasinya. Lalu untuk bagian ini kebalikannya, yaitu P jantan ditambah dengan standar deviasi. Demikian juga dengan betina, yaitu menggunakan betina dikurangkan dengan standar deviasi, dan kita gunakan lagi betina ditambah dengan standar deviasi. Sudah didapatkan, selanjutnya adalah kita ingin melakukan uji chi-square. Cara melakukannya adalah kita harus mencari terlebih dahulu yang namanya OIJ dan OIB. OIJ ini adalah kita ingin mencari seberapa banyak TKG 1, 2, 3, dan 4 dari masing-masing jenis kelamin. Untuk OIJ, kita akan menggunakan yang namanya frequency. Untuk data array-nya kita akan menggunakan data dari jenis kelamin jantan. Maaf, bukan seperti ini, tapi kita menggunakan TKG-nya. Baik, jika sudah, saya menggunakan titik koma sebagai pemisah. Lalu untuk pins array-nya adalah kita menggunakan nilai TKG yang ada di sini. Lalu tutup kurung, Ctrl Shift Enter, dan didapatkanlah nilai demikian. Lalu untuk OIB ada kita mencari TKG untuk betina, kurang lebih cara sama, kita harus fokus seperti ini, terus sama dengan frekuensi, buka kurung, data array-nya adalah yang ada di sini, lalu titik koma, bins array-nya adalah TKG 1 sampai 4. Tutup kurung dan Ctrl Shift Enter. Jika ditotalkan, bisa dilihat bahwa jumlahnya akan sama dengan yang ada di atas, yaitu untuk jantan ada 74 dan untuk betina ada 46. Ya, seperti ini. Lalu kita ingin mencari namanya EI. EI adalah hasil
pengolahan matematis dari OIJ ditambah OIB dalam kurung dibagi dengan 2. Lalu setelah kita mencari EI, kita ingin mencari yang namanya X hit J atau X hitung jantan. Rumusnya adalah OIJ dikurang dengan EI lalu dipangkatkan dengan 2, lalu keseluruhannya itu dibagi dengan EI lagi. Demikian juga untuk X hitung B, tapi kita menggunakan OIB bukan OIJ seperti berikut. Setelah ditemukan nilai X hit J dan nilai X hit B, maka kita harus menjumlahkannya menggunakan rumus sum seperti berikut. Jika sudah, kita juga harus menjumlahkan keduanya ini, X hit J dan X hit B menjadi satu dan ditemukanlah hasil demikian. Kita juga harus menemukan yang namanya X tabel. Cara menemukannya adalah kita menggunakan rumus Int atau kalau di spelling jadi CHIINV, dan kita masukkan 0,05 karena selangkah persennya ada 90%. Lalu juga untuk degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya ada 3, yaitu hasil pengulangan dari TKG yang berjumlah 4 dikurangi dengan 1 dan dapatkanlah hasil 7,8147. Exit melebihi X tabel, maka kita harus menolak H0. H0 adalah bahwa proporsi seksualnya adalah 1/1 antara jantan dan betina. Sedangkan H1 adalah perbandingannya tidak sama dengan 1/1. Seperti berikut interpretasinya. Selanjutnya adalah pengolahan data TKG. Pertama-tama, kita masih menggunakan tabel yang sama, kita urutkan terlebih dahulu sesuai jenis kelamin dan TKG-nya. Setelah itu kita warnai, kalau untuk saya warnai selang-seling untuk mempermudah, yaitu untuk TKG 1, 2 sendiri, 3 sendiri, 4 sendiri, dan seterusnya. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat kira-kira seperti ini dulu. Ini tabelnya untuk jantan dan betina ya teman-teman, seperti ini. Ada 2 saya buat. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita mencari N dulu seperti tadi. Caranya sama, count, buka kurung, bukan panjang, kita sampai ke bawah dan enter. Ini untuk semuanya ya teman-teman, jadi tidak hanya jantan saja atau betina saja, jadi semuanya. Max juga sama untuk semuanya, min sama. Wilayah adalah nilai max dikurangi dengan min, lalu jumlah kelas adalah 1 ditambah buka kurung 3,32 dikalikan dengan log n atau 120 dalam kasus ini. Lalu kita enter 7,9, maka kita keluarkan ke atas menjadi 8. Lebar kelas rumusnya adalah wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Hasilnya ada 65 dan tidak perlu dibulatkan lagi karena sudah bulat. Untuk jarak kelas itu adalah lebar kelas ditambah dengan NST. NST-nya adalah 1, jadi jarak kelasnya adalah 66. Sekarang kita akan menentukan yang namanya SKB. SKB itu adalah selang kelas bawah. Penentuan selang kelas bawah adalah kita menentukan nilai minnya terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya adalah kita menentukan nilai ini ditambah dengan jarak kelas. Tidak lupa kita string terlebih dahulu supaya tidak ada pergerakan saat mencopas, dan kita bisa copas hingga 8 menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SKA juga demikian, tapi agak sedikit berbeda, yaitu SKB ditambah dengan lebar kelas. Dan lebar kelas seperti demikian, lalu di-drag ke bawah untuk mengcopy. Oke, saya lupa untuk memberikan string. Untuk SK adalah selang kelas yang menggabungkan SKB dengan SKA agar terlihat padu. Lalu kita harus menyesuaikan dengan jumlah TKG dari masing-masing selang kelas. Untuk TKG 1, itulah ini tujuan diurutkannya supaya mempermudah. Caranya adalah kita menggunakan frekuensi seperti sebelumnya. Kita menggunakan data array panjang seperti ini. Untuk bins array-nya kita menggunakan nilai SKA. Lalu tutup kurung adalah shift enter. Lalu untuk yang kedua sama. Kita menggunakan TKG 3. KA tutup kurung oh saya lupa.
Kita sudah enter, dan selanjutnya adalah 4 data array nomor TKG 4 SKA kurung center. Jika sudah, maka kita harus cari nilai E. Nilai E adalah penjumlahan dari eh, satu selang kelas. Jika dilihat ini dari TKG 1, 2, 3, dan 4 jumlahkan. Ya, kita bisa langsung saja mendrag. Lalu untuk FI relatif adalah pembobotan dari TKG pada masing-masing selang kelas. Perhitungannya cukup sederhana, yaitu kita menggunakan TKG-nya dibagi dengan nilai E yang merupakan total. Sebagai contoh, untuk FI relatif dari TKG 1 adalah kita dari J14, yaitu yang bernilai 4, dibagi dengan E, dikalikan dengan 100, yang menunjukkan 100%. Jika sudah, demikian yang lain juga seperti itu, kita dapat langsung drag saja ke bawah. Jika ditemukan kode seperti ini, langsung saja diubah menjadi 0, dan alasan munculnya adalah karena perhitungan tidak dapat membagi 0 dengan 0. Yang sudah didapat selanjutnya adalah kita harus membuat grafik. Grafiknya ini akan berubah antara FI relatif dengan selang kelas. Cara membuatnya adalah kita ingin membuat seperti ini, kita menggunakan yang namanya tag chart. Oke, kita select data yang ingin kita gunakan adalah untuk seriesnya kita akan menggunakan FI, maaf, jadi begini ya, kita namai dulu. Apa ini? Oh, oh. Jadi kita pilih dulu TKG 1, lalu kita namai dengan TKG 1. Kalau sudah oke, kita tambah lagi ini TKG 2. Kok begini? TKG 2. Oke, ini kita ganti edit dulu menjadi TKG. Wow, apa ini? TKG 1. Oke. Lalu kita add lagi dengan nama TKG 3 dengan series value-nya ini. Kita tambah lagi TKG 4. Series value-nya adalah ini. Oke. Jika sudah, ini diedit dengan selang kelas. Oke, maka terbentuklah grafik seperti ini. Ini kosong karena memang tidak ada data TKG. Dan hal yang sama juga berlaku untuk pembuatan grafik untuk betina. Seperti ini juga, kita menggunakan SKB, SKA, dan SK yang sama. Oke, itu untuk TKG. Kalau tadi adalah tingkat kematangan gonad, sekarang adalah IKG, indeks kematangan gonad. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Ada tambahan, tapi ini ada bobot gonad, jadi tidak bisa langsung coba saja. Kita urutkan sesuai dengan datanya. Diperhatikan juga, kita sort ya. Intinya di sort jangan sampai ada data yang tidak tidak relevan, tidak sama, atau tidak berhubungan satu sama lain, atau tidak seharusnya. Jadi ya setelah kita sort dan kita warnai untuk mempermudah penglihatan kita, kita ingin mencari IKG untuk masing-masing. Cara mencari IKG adalah kita membagi bobot gonad dengan bobot tubuh keseluruhan si ikan, lalu dikalikan dengan 100. Jadi hasil dari IKG itu adalah persen ya teman-teman. Jika sudah, saya ketik. Jika sudah, maka kita bisa langsung saja mendragnya ke bawah. Nah, karena nilai IKG-nya sudah didapatkan, maka kita ingin mencari IKG rata-rata dan standar deviasinya. Demikian juga untuk betina, hasil yang ingin didapatkan kira-kira seperti ini. Caranya adalah kita menggunakan average, lalu kita blok untuk IKG yang berasal dari TKG 1, jadi sesuai TKG-nya ya teman-teman. Jika sudah di enter, kita average lagi 2, karena TKG 2, enter, lalu average kita ke TKG 3. Yang terakhir adalah average TKG 4 dari jantan. Enter, dan kita mencari STDF-nya.
STDV sih harusnya. Oke, but anyway, STDV IKG-nya seperti average juga, sama dengan lagi IKG 3, IKG 4. Oke, enter, dan temukanlah nilai seperti sekian. Lalu kita ingin membuat grafiknya. Cara membuat grafiknya adalah kita menggunakan yang namanya line width marker. Yang ini ya, line width marker. Oke, ini bentar ya. Insert, kita menggunakan line width marker. Ya, kita select data. Kita akan menggunakan data dari IKG rata-rata. Kita oke. Ini sudah sesuai ya TKG-nya. Kita klik OK dan kita hasil demikian. Lalu grafik kita sesuaikan dengan ketentuan dari ITB, yaitu catatannya dihapus. Lalu ini kita ganti menjadi no fill dan solid line, ganti lagi warna hitam. Lalu untuk bagian bawahnya juga sama, no fill solid line, ini kita hapus. Dan ini line-nya kita jadikan no line, dan jika ingin mengganti warnanya tinggal kita ganti warnanya saja. Lalu untuk latar belakangnya untuk sementara kita no line terlebih dahulu karena kita ingin memasang yang namanya standar deviasi atau error bars namanya di sini. Nah, caranya adalah setelah kita mengkliknya, kita klik ini, pokoknya di bagian sini ada batang-batangnya, kita ganti error amount-nya menjadi custom specific value. Untuk yang positif kita ganti dengan yang di sini, demikian juga dengan negatif sama nilainya. Oke, dan jadilah seperti ini. Lalu tidak lupa juga untuk bagian belakangnya kita no line, no fill. Oke, kayaknya sepertinya salah, saya salah klik. Oke, no fill, no line. Dan jadilah seperti ini. Sudah jadi, demikian juga untuk yang betina. Oh, belum ternyata. Masih kurang access title-nya. Untuk di bagian sini adalah IKG rata-rata. Lalu di bagian sini adalah TKG. Ya, begitu. Oke, selanjutnya adalah mengenai fekunditas. Selanjutnya adalah kita ingin menentukan fekunditas atau jumlah telur matang dari ikan yang kita analisis. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan saat penelitian. Tentu saja berasal dari ikan yang berjenis kelamin betina. Untuk dari data kita, jadi kita hanya menggunakan data yang memiliki data ini ya. Bisa dilihat berbeda dengan data yang lainnya. Di sini kita ada 9 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data teman-teman. Dan kita ingin mencari Q bar, X bar, dan fekunditasnya. Q bar dicari dengan cara merata-ratakan bobot gona contoh. Bisa dilihat, sedangkan untuk X bar kita menggunakan rata-rata dari jumlah telur contoh. Nah, jika sudah, kita tinggal copy saja hingga ke bawah. Dan kita ingin mencari fekunditas. Cara mencari fekunditas adalah kita mengalihkan terlebih dahulu bobot dari gonadnya dikalikan dengan 10, lalu dikalikan dengan X bar dalam kurung dibagi dengan Q bar, dan didapatkanlah nilai F. Nah, sudah, tinggal kita ke bawah, dan selanjutnya kita ingin buat grafik. Pembuatan grafik ini akan menggunakan scatter chart. Nah, akan ada dua grafik yang kita buat, yaitu grafik yang berhubungan dengan panjang versus fekunditas dan juga bobot versus fekunditas. Pertama-tama kita select data terlebih dahulu. Nah, kita add. Untuk X-nya kita akan menggunakan karena panjang, jadi kita gunakan panjang total. Lalu untuk Y-nya kita akan menggunakan nilai fekunditas. Lalu kita klik OK, OK, dan demikian hasilnya seperti ini. Kita olah lagi supaya sesuai dengan standar IPB.
Ini kita ganti dengan fekunditas. Dan ini kita ganti dengan bobot tubuh. Jika sudah, kita ingin memasang yang namanya uh, trend line. Nah, trend line ini harus kita pakai opsi namanya power. Jadi yang lama kita hapus, ini power. Oke, sudah, biarkan saja menjadi titik-titik. Lalu kita mau menambahkan display equation on chart dan display R squared value on chart. Selanjutnya kita akan mengganti perhitungan ini R kuadrat ini menjadi persen. Lalu kita juga bisa menambahkan jumlah data yang ada di sini, yaitu 9. Dan tidak lupa juga no fill, no line. Selanjutnya kita ingin membuat untuk buat versus fekunditas, kurang lebih sama caranya menggunakan scatter chart. Kita pasang seperti ini, select data. Untuk X-nya kita menggunakan bobot dari ikan ya, bobot ikan. Lalu untuk Y-nya kita gunakan fekunditas. Oke, dan oke, seperti ini. Datanya dihapus. Lalu kita ini menjadi no fill solid line. Ini juga no fill solid line. Kita hapus garis-garis ini. Dan saya mau memasang axis title. Ini menjadi fekunditas. Ini menjadi bobot tubuh. Berarti terbalik ya di sini. Ini harusnya panjang. Nah, setelah ini saya juga ingin menambahkan kenapa ini tidak bisa. Oke, error bar. Kok error bar? Kenapa ada error bar? Oke, salah ya, maaf teman-teman. Harusnya trend line, more trend line options, kita menggunakan power. Dan kira-kira akan seperti ini. Display. Kita pindahkan ke sini. Ubah jadi persen. N-nya adalah 9. Terus tidak lupa juga kita no fill, no line. Dan jadi grafik yang berhubungan dengan fekunditas. Pengolahan terakhir adalah pengolahan data diameter telur yang kita ukur. Jadi sudah ada datanya di sini dan cukup panjang juga. Lalu kita harus mengonversinya terlebih dahulu karena ini menggunakan alat bantu yang ada di mikroskop dengan satuan yang namanya satuan. Jadi kita konversi terlebih dahulu menjadi yang lebih terukur, yaitu dengan cara kita membagi nilai ini dengan 100. Jika sudah, kita bisa langsung saja mendragnya. Kita nah, ini sepertinya hapus dulu biar gampang. Oke, kenapa kamu begitu? Oke, begini ya. Nah, oke. Nah, jadilah seperti ini. Kembali lagi ke atas. Selanjutnya kurang lebih sama seperti tadi, kita mau cari dulu nih nilai n-nya berapa, kita count seperti ini, enter. Max-nya juga sama, yaitu begini, min. Wilayahnya adalah max kurang min 1 plus kurang 3,32 dikali dengan log n. Dan lebar kelasnya adalah, sebelum itu ini kita jadi buatkan dulu ke atas. Dan lebar kelasnya adalah wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Dan hasil 0,04 kita buatkan ke bawah jadi 0,04 pos 1. Oke, jarak kelasnya adalah lebar kelas tambah dengan NST. NST-nya adalah 0,01. Baik, jika teman-teman lihat tadi tabel ini juga berubah. Kita melakukan prinsip yang sama, yaitu menggunakan mencari SKW dan SKA. Jadi untuk menghemat waktu kita singkat saja seperti itu. Lalu kita mencari FI menggunakan frekuensi, tapi saya lupa blok, jadi saya blok dulu.
Gorengan frekuensi buka kurung data arraynya adalah semua telur, lalu bins arraynya adalah SKA. Tutup kurung Ctrl Shift Enter dan temukanlah data seperti demikian. Nah, kita mau membuat grafik yang berhubungan dengan diameter telur. Nah, caranya adalah kita menggunakan insert dan kita menggunakan bar chart. Nah, kita select data terlebih dahulu, yaitu kita mau seriesnya adalah si frekuensi. Lalu kita mau edit ini menjadi selang kelas. Oke, dan didapatkannya seperti ini. Kita ubah dulu menjadi sesuai ketentuan IPB. No fill, solid line. No fill, solid line. Terus kita hapus. Lalu kita tambahkan axis title. Kita ganti menjadi frekuensi telur. Dan ini adalah selang kelas. Nah, setelah itu kita mau menambahkan trendline. Trendline-nya kita uh, maunya yang moving average, lalu kita ganti tampilannya menjadi garis utuh dan hitam. Nah, setelah kita mengubahnya menjadi seperti ini, kayak novel, no line. Setelah kita mengubahnya seperti ini, bisa dilihat bahwa terdapat satu gunung. Nah, satu gunung ini artinya apa sih? Jadi artinya bahwa ikan jenis ini adalah ikan yang memijat sekaligus dalam satu musim atau tepat fauna. Jadi nggak tanggung-tanggung tuh dalam satu musim langsung semua telurnya dikeluarkan. Oke, itu saja dari saya mengenai langkah-langkah memproses data tentang reproduksi ikan dalam usaha mengkaji stok mereka di alam. Mohon maaf kalau misalnya masih ada kekurangan. Sekian, terima kasih.